dan gue di vlog gue ya teman-teman ya. Nah di video kali ini gue ingin ngajak teman-teman buat ngelihat full modifikasi yang gue lakuin pada motor gue Vario 125 yang old. Buat teman-teman yang sudah sering ngikutin video-video gue pasti tahu motor mana yang gue maksud. Nah nanti gue akan tunjukin buat teman-teman modifikasi yang gue lakuin. Nah dan modifikasi ini itu gimana kalau gue bilang ya, ini sangat terjangkau buat teman-teman yang ingin modif dengan harga yang sangat terjangkau kalau menurut gue ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil referensinya dari motor gue ini. Nah, apa aja yang gue rubah dan sekarang motornya udah ada di ini dia. Ini motornya. Bentar ya. Oke, lanjut aja langsung kita ke motornya. Oke, jadi ini adalah motornya. Gue liatin dulu ke sekelilingnya teman-teman ya. Apa aja yang udah gua ubah. Nah jadinya seperti ini untuk tampilannya. Untuk detailnya nanti gua akan jelasin. Kita mungkin mulai dari mana ya teman-teman ya, mungkin dari dari kaki-kaki dulu. Untuk kaki-kaki dari bagian depan dan di bagian belakang, nah ini udah gue ganti pakai velg aftermarket punyanya Virosi. Kenapa gue pakai punyanya Virosi? Karena dari velg-velg aftermarket yang gue lihat, yang gue cek gitu kan, velg aftermarket Virosi ini dia memiliki lebar itu yang lebih besar teman-teman. Jadi untuk ukuran lebarnya ini lebih besar daripada punya yang lain setahu gue. Gue dulunya pengen beli yang power, cuma setelah gue lihat ternyata spesifikasinya tuh lebih lebaran punya Virosi. Nah, maka gue pakai punya Virosi. Tapi kalau teman-teman pengen tampilan yang lebih bagus misalnya, tapi kalau masalah tampilan tuh kan selera sih ya. Nggak semua orang suka sama velg power dan nggak semua orang juga suka sama Virosi. Nah, kalau untuk lebarnya itu, untuk yang depan ini itu 2,5 in dan yang belakang itu 3 inch. Nah, itu untuk velg Virosi. Nah, kemudian lanjut kita ke ban. Nah, untuk ban sendiri, teman-teman kalau sudah lihat vlog gue yang kemarin itu sudah gue bikinin vlognya. Nah, untuk ban belakang itu gue pakai Corsa tipenya Sport Rain. Nah, itu harganya 180.000. Beneran 180.000. Kemudian untuk yang ban depan ini adalah ban belakang. Nah, semula ban belakang gue pindah ke depan. Jadi gitu aja. Jadi modifikasi yang gue lakuin ini tuh bener-bener minim budget sebenarnya sih. Karena modifikasi ini juga sebenarnya tujuannya untuk harian juga sih, nggak untuk mengutamakan tampilan aja. Jadi untuk fungsinya secara harian juga masih gua utamain. Karena motor ini juga gua pakai kemana-mana. Ini motor kesayangan gua. Ini hasil keringat gua sendiri lah. Pokoknya kalau udah hasil keringat sendiri tuh mah lebih apa ya? Lebih semuanya lah hasil keringat sendiri gitu. Jadi kita merasa motor ini tuh punya kita harus ngerawat dia. Beda kalau kita mungkin ya gitulah masih dikasih orang misalnya. Oke, udah dari velg ke ban. Oke, untuk pengereman gue udah pakai dual disc brake di depan. Nah, dan ini fungsi semua ya teman-teman ya. Ini fungsi semua. Tapi untuk kalipernya gue masih pakai standar, dan yang di sebelah kiri standarnya masih. Untuk yang di kanan ini adalah kaliper punyanya Honda Revo atau Honda Supra. Dia itu mirip banget, cuma bedanya dia di kanan. Oke, kemudian untuk bagian belakang, untuk pengereman belakang juga udah gue ganti dengan disc brake ya teman-teman ya. Cuma untuk pengereman nanti kita akan bahas di video yang lain, karena pengereman ini menurut gue yang paling rumit yang gue modif di motor ini itu adalah di bagian pengereman. Nanti kita cek di video yang lain ya teman-teman ya. Teman-teman subscribe aja, nanti kalau misalnya udah gue upload pasti notifikasinya masuk ke handphone teman-teman. Oke, dan kemudian bagian
lampu. Kita bahas masalah lampu dulu. Ini sebenarnya videonya udah pernah gue bikin, udah pernah gue buat video modifikasi lampu ini. Jadi coba gue ulas aja sedikit. Teman-teman kalau pengen lihat fullnya itu di video di deskripsi ada, nanti gue cantumin linknya di deskripsi atau bisa klik di pojok sini. Oke, untuk lampu di sini gue udah ganti pakai LED karena yang sedulunya itu ini masih pakai bohlam biasa. Kemudian gue tambah alis, dan alisnya ini dual mode, bisa dipakai buat sen, bisa juga dipakai buat DRL. Nah, kemudian untuk sennya yang semula di sini gue pindah ke bawah dari sini, dan yang di atas ini jadi lampu senja. Tapi untuk sen di sini juga ada. Nah, di sini itu gue kasih lampu Eagle Eyes warna kuning. Jadi ini nanti jadi lampu sen. Oke, dan kemudian di sini, nah ini gue kasih lampu tembak. Nah, seperti yang gue bilang, karena modifikasi ini juga buat harian, buat dipakai harian tetap bisa banget malah. Jadi modifikasinya cuma seperti ini. Kalau teman-teman pengen pakai yang Pro G juga nggak masalah sih, tergantung teman-teman. Cuma ya budgetnya pasti lebih mahal. Dan kalau ini itu budgetnya bener-bener sangat minim, baik semua yang gue lakuin dari di headlamp atau di semuanya lah. Oke, kemudian lanjut kita klakson udah gue ganti. Ini klakson udah gue ganti pakai punyanya Hella. Nah, udah high and low suaranya, jadi suaranya udah stereo. Kemudian oke, untuk shock breaker, oke kita lupa, shock breaker depan ini gue pakai punyanya apa dulu ya, gue lupa. Oh ya, ini dari Starlet. Nah, ini shock breaker tabungnya dari Starlet. Untuk dalemannya ini pakai dalemannya Supra. Teman-teman kalau pakai punya standarnya juga bisa sih, cuma gue gimana ya, sayang sama standarnya, jadi gue beliin dalamannya semuanya baru, baik dari ininya apa, dari asnya sampai springnya, terus untuk as sulingannya yang di dalam itu juga gue beliin baru. Kalau teman-teman pengen pakai punya standarnya juga nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Oke, kemudian untuk bagian belakang shock breakernya gue ganti pakai ini tutup aja kali ya. Ini bukan Olin asli, ini dari Fastbike. Ini dari Fastbike, harganya ya murah-murah aja gitulah. Oke, ini kan dari Fastbike. Kemudian untuk suspensinya juga bisa diatur untuk keras atau empuknya shock breaker ini. Cuma itu aja sih, karena yang ini nggak fungsi sebenarnya. Ini cuma apa ya, motif aja, cuma modelnya biar agak bagus. Dan ini juga pasti ya, ini pasti tempelan aja nih, dikletek aja bisa. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kemudian untuk bagian stop lamp belakang, nah ini udah gue ganti pakai yang model LED kayak gini. Nah, oke. Dan ini apa, ini lampu kalau di sini ngomongnya lampu kucing ya. Lampu kucing ini tuh apa ya namanya ya? Ya pokoknya lampu kucing lah, teman-teman tahu lah. Nah, ini sebenarnya bisa nyala teman-teman. Nanti bisa nyala, kalau di rem nyala, sen juga dia ikut nyala. Jadi kalau di sen dia nyala juga, ikut kedip-kedip gitu. Kalau di rem dia juga ikut nyala gitu. Oke, kemudian kita ke atas. Untuk bagian body. Nah, untuk bagian body ini gue repaint semuanya full pakai warna putih, kecuali cuma beberapa aja yang enggak, cuma ini sama bagian kepalanya nih, batok kepala ini gue kasih hitam. Yang lain semuanya full putih. Kemudian untuk pemanisnya gue kasih emblem-emblem yang ini, yang 3D ya teman-teman ya. Ini cuma ini aja, cuma gimmick aja. Ada VTEC lah. Kalau yang depan ini sebenarnya gue pengen kasih yang lambang Honda yang sayap itu. Cuma gue cari-cari di sini nggak ada, harus pesan online dan itu lama. Dan adanya ini, dan murah juga nih, sepasang 50.000 kalau nggak salah, kanan kiri. Jadi ya oke, gue pasang aja. Jadi gitu. Kemudian untuk yang lain bagian body ini udah gue kasih cover yang chrome ya teman-teman ya, baik di knalpot sama di radiator. Kemudian sebelah samping kiri untuk di filter sama di engine juga gue, di CVT nya itu juga udah kasih cover yang
model chrome. Kemudian untuk di bagian handle-nya, di stangnya gue kasih ProGuard-nya ini dari merek Starlet juga, motifnya yang karbon kayak gini. Gue kasih warna emas karena biar matching aja, biar match sama bagian kaki-kakinya. Oke, kemudian lanjut bagian spion, gue ganti pakai yang model bar end kayak gini, modelnya kayak gini. Kalau teman-teman suka yang model kayak gini silakan, ada juga yang modelnya yang bulat gitu aja kan. Oke, kemudian oh ya, di bagian bawah kaki depan gue kasih dudukan tambahan buat ini, buat pijakan. Cuma lucunya dikiranya itu stang sepeda yang gue masukin di situ. Lucu banget sih orang-orang yang ngelihatnya. Nah, jadinya kayak gitu. Ini bisa ditekuk juga. Nah, jadi kalau teman-teman nggak pengen dipakai gitu kan, teman-teman bisa taruhin kayak gini. Kalau menurut gue untuk yang punya Vario atau yang ikut klub tuh biasanya pasti kebanyakan ada sih kayak gitu. Karena memang cocok banget, enak banget, fungsional banget gitu. Oke, kemudian apalagi yang kurang? Oke, ini ternyata untuk kuncinya gue udah pakai keyless, udah ganti keyless ya teman-teman ya. Tuh. Kemudian untuk speedometer gue udah ganti pakai LED yang punyanya Vario yang terbaru. Nah, cuma ininya stikernya gue ganti jadi warnanya kuning kayak gini. Oke, kemudian apalagi yang kurang? Oh ya, untuk bagian pengereman, gue singgung lagi masalah pengereman. Ini gue ganti pakai Brembo RCS Corsa Corta yang tentunya pasti KW. Teman-teman kalau ngeliat video-video gue pasti udah lihat videonya yang review tentang rem ini. Jadi kanan kiri. Nah, ini udah gue pasang kanan kiri. Nah, ini gue masih pakai standarnya untuk yang bagian ininya ya, yang bagian belakang. Kenapa gue pakai yang belakangnya? Gue cuma pakai handle-nya aja. Nanti teman-teman bisa tahu kenapa gue cuma pakai ininya. Nanti gue bikin videonya di video yang lain biar teman-teman tahu, karena menurut gue itu sangat penting dan menurut gue juga sangat gimana ya, kalau diaplikasiin lebih bagus gitu loh daripada cuma sekedar ganti rem gitu aja. Oke, kemudian apa lagi? Nah, terakhir ini untuk di bagian jok kita buka dulu. Oke, di bagian jok ini gue kasih lampu. Nah, ini ada lampunya. Ini ada lampunya. Nah, ini akan mati kalau kita tutup joknya, karena di sini ini ada dudukan. Nah, dudukan ini nanti dia akan neken ini, teman-teman. Dia akan mati. Nah, jadi kalau misalnya lagi ngapa-ngapain butuh apa-apa di jok itu dia kita nggak susah buat misalnya di tempat gelap itu nggak akan susah gitu. Oh, dan di dalamnya lagi tadi ada charger, sebenarnya ada charger buat ngecharger yang ngecharger handphone, powerbank juga bisa. Oke, kemudian untuk handle-nya sendiri gue tambahin yang kayak gini. Nih teman-teman pasti tahu ini buat nyalain atau matiin lampu kayak gitu. Oke teman-teman, gue kira cukup itu aja untuk penjelasan gue tentang modifikasi gue ini. Modifikasi yang gue lakukan ini menurut gue bener-bener sangat minim budget dan tentunya bisa dilakuin buat semua teman-teman, bisa dilakuin di rumah. Karena gue ngerjain ini tuh sendiri, gue kerjain sendiri di rumah. Ya walaupun memang waktunya nggak lama karena nggak sekali jadi gue bikin kayak gini, jadi bertahap gitu. Karena ya motor ini kan gue pakai sendiri, gue pakai harian, gue pakai kerja juga, kemana-mana juga gue pakai ini. Motor kesayangan lah intinya inilah. Jadi modifikasi ini juga tentunya bisa dilakuin buat teman-teman semua kan gitu kan. Oke, nanti kalau ada yang kurang nanti gue akan jelasin juga di deskripsi, nanti gue akan tambahin di situ. Buat teman-teman yang ingin tanya bisa tulis di kolom komentar atau add gue di IG gue yaitu Danang TK. Nah, untuk budgetnya sendiri nanti gue sertain di deskripsi. Oke. Untuk masalah pengereman nanti gue akan bikin di video yang lain karena menurut gue itu sangat penting. Oke, gue kira cukup itu aja. Buat teman-teman yang
punya pengalaman ngemodif motornya, khususnya motor Vario misalnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa bagi cerita di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja menurut gua dan bye.